Soalnya harus request. Nah, Nah, udah ya. mulai, mulai, mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok yaitu mengenai software development, di mana di sini dengan saya Juita Valentia dengan NPM 24782014 dan rekan saya. Saya Imelda Dwi Putri dengan NPM 24782012. Saya An Krisnawati dengan NPM 2478-2001. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang mana materinya yang sudah kita cari. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Slide selanjutnya. Nah, di sini yaitu ada di mana penjelasan slide-nya itu pentingnya kualitas perangkat lunak. Nah, jadi yang pertama itu ada reliability, yang di mana itu adalah keandalan, yang di mana di sini akan menunjukkan sejauh mana software mampu bekerja dengan stabil tanpa error, meskipun digunakan dalam waktu lama atau dalam kondisi berbeda. Dan software yang andal akan mengurangi risiko gangguan sistem yang bisa merugikan pengguna. Terus yang kedua itu ada security di mana security ini yaitu keamanan. Jadi software itu harus mampu melindungi data dan informasi dari akses yang tidak sah dan dari kebocoran. Jadi dalam era digital saat ini keamanan menjadi prioritas utama karena banyak aplikasi mengelola data pribadi penggunanya. Nah, yang ketiga yaitu ada maintainability, yang dimana kemudahan pemeliharaan. Nah, jadi di mana software yang mudah diperbaiki atau diperbarui dan dikembangkan itu sesuai kebutuhan tanpa menyebabkan kerusakan sistem lainnya. Nah, jadi hal ini itu penting agar software tetap relevan dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologinya. Lalu yang keempat itu ada eh, usability, yang dimana di sini itu kemudahan pengguna. Nah, jadi kualitas ini juga dinilai dari beberapa mudah pengguna memahami tampilan dan fitur softwarenya. Nah, jadi desain antarmuka yang sederhana dan jelas akan membuat eh, penggunaan merasa nyaman dan tidak bingung saat menggunakan aplikasinya. Lalu yaitu ada portability, yang dimana yaitu portabilitas. Nah, jadi dia di sini akan menunjukkan kemampuan software itu untuk berjalan di berbagai platform atau perangkat lainnya tanpa perlu banyaknya perubahan. Jadi misalnya aplikasi yang bisa digunakan di Android, misalkan iOS maupun komputer dan platform yang sama baiknya. Jadi dengan memperhatikan seluruh aspek tersebut, pengembangan dapat memastikan bahwa software itu tidak hanya berfungsi dengan baik secara teknis, tetapi juga memberikan pengalaman yang positif, aman, dan terpercaya bagi pengguna. Lanjut, slide selanjutnya. Nah, di mana di sini ada software liability. Nah, yang dimana ini berarti itu adalah tanggung jawab hukum yang memiliki pengembangan atau perusahaan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perangkat lunak yang mereka buat. Nah, jadi dalam etika profesi teknologi informasi ini, hal ini sangat penting karena setiap kesalahan dalam software bisa berdampak besar baik secara finansial atau privasi maupun keselamatan publiknya. Nah, di sini yaitu ada dua, yang dimana pertama itu ada empat dasar hukumnya. Nah, jadi empat dasar hukumnya yang pertama itu ada strict liberty, yang dimana yaitu pengembang tetap bertanggung jawab meskipun tidak ada niat jahat dan selama software terbukti menyebabkan itu adalah kerugian. Yang kedua itu ada eh, negligence atau kelalaian, yang dimana
terjadi jika pengembang lalai dalam pengujian ini dan pemeliharaan atau tidak memperbaiki bug yang sudah diketahui. Nah, yang ketiga itu ada breach of warranty, yang dimana itu pelanggaran jaminan. Jadi, ketika software tidak sesuai dengan jaminan atau spesifikasi yang dijanjikan kepada penggunanya. Nah, terus yang keempat itu misrepresentation, yang dimana yaitu pemalsuan fakta. Jadi, pemalsuan fakta itu adalah pengembangan memberikan informasi palsu atau menutupi kekurangan produk demi keuntungannya. Nah, terus yang kedua itu ada konteks Indonesia. Nah, yang dimana dalam sini eh, UU ITE pasal 30 sampai 33, yang dimana itu berisi melanggar akses ilegal dan perusakan sistem elektroniknya. Nah, terus yang kedua itu ada UU Perlindungan Data Pribadi, PDP pasal 39 sampai 46. Nah, jadi di sini yaitu dia mengatur tanggung jawab jika terjadi kebocoran datanya. Nah, dan di sini contoh kasusnya itu kebocoran data EKTP atau Tokopedia dan Dapodik, itu menunjukkan pentingnya tanggung jawab hukum serta keamanan sistem yang sangat kuat. Selanjutnya, selanjutnya, nah di sini yaitu metodologi pengembangan dan quality assurance. Nah, yang di mana yang pertama itu ada SDLC, yaitu Software Development Life Cycle. Nah, yang di mana ini adalah proses struktur dalam pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari tahapan, yaitu analisis, kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Jadi, tujuannya ini agar pengembangan software itu berjalan sistematis, struktur, dan menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, selanjutnya itu ada nomor dua, yaitu mode pengembangan atau konteks Indonesia. Nah, jadi mode pengembangan ini waterfall, yaitu model klasik yang berjalan secara berurutan daripada analisis sehingga pemeliharaan, kelebihannya struktur dan mudah dikelola, tapi kurang fleksibel untuk perubahan kebutuhannya. Yang kedua itu ada Agile atau DevOps, yang dimana itu model modern yang bekerja secara iteratif dan cepat, serta cocok untuk startup eh, atau proyek dinamis karena bisa menyelesaikan kebutuhan pengguna dengan cepat. Yaitu yang ketiga yaitu ada quality assurance, yang dimana itu bagian ini penting dari etika profesional, yaitu QA, yang dimana memastikan software diuji dengan baik, bebas bug, aman, dan memenuhi standar untuk standar mutu sebelum digunakan pabrik. Jadi ini termasuk tanggung jawab moral pengembangan terhadap penggunanya. Lalu yang ketiga itu ada konteks Indonesia. Nah, di mana itu banyak perubahan dan lembaga seperti BUMN, Telkom, dan instansi pemerintah itu sudah menerapkan standar eh, ISO atau USC 27001 itu untuk keamanan informasi serta memberikan tim QA khusus untuk menjamin kualitas software nasional. Nah, jadi metodologi pengembangan dari QA ini tidak hanya tentang teknis, tapi juga tanggung jawab etis dan untuk memastikan software yang lebih aman, berkualitas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke, mungkin untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya di sini ada di sini saya akan menjelaskan tentang Capability Mature Model Integration atau biasa disingkat dengan CMMI. Nah, CMMI adalah sebuah model yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan proses dalam pengembangan sistem atau perangkat lunak. Nah, dengan kata dengan kata lain, CMM membantu organisasi mengetahui seberapa baik proses kerja mereka, apakah sudah terstruktur, terukur, dan terus berkembang. Nah, dalam model ini ada 5 level kematangan. Yang pertama, initial, yang kedua, manage, yang ketiga, defend, yang keempat, kual- quantitatively, da- quantitatively manage, dan yang kelima yaitu optimizing. Nah, yang pertama yaitu initial. Nah, initial itu eh, prosesnya masih belum teratur, tergantung individu dan belum terdokumentasi dengan baik. Nah, sedangkan untuk manage yang kedua, di level ini proses sudah direncanakan dan dilacak meskipun belum sepenuhnya konsisten di semua proyek. Yang ketiga yaitu define. Nah, ini artinya proses sudah terdokumentasi dan distandarkan di seluruh organisasi. Yang keempat, quantitatively managed. Nah, di mana pengendalian dilakukan berdasarkan data dan metrik kuantitatif. Yang kelima ada optimizing, yaitu tahap paling tinggi di mana organisasi terus melakukan perbaikan dan inovasi secara berkelanjutan. Nah, kalau eh, kalau dikaitkan dengan konteks Indonesia, eh, Telkom Sigma dan BSSN adalah contoh instansi yang sudah menerapkan CMMI. Nah, penerapan model ini terbukti bisa meningkatkan kualitas proyek e-government dan memperkuat keamanan cyber nasional. Nah, jadi eh, CMMI ini eh, pada dasarnya membantu organisasi menjadi lebih matang dan profesional dalam mengelola sistem dan proyek teknologi. Selanjutnya yaitu eh, Certified Critical System. Nah, istilah ini mengacu pada sistem yang tidak boleh mengalami kegagalan, karena jika gagal bisa menyebabkan cedera, kerusakan besar, bahkan kematian. Nah, contoh globalnya seperti eh, NASA Mars Climate Orbiter. Nah, eh, ini i- ini kasus yang gagal karena kesalahan dalam suatu pengukuran. Nah, yang contoh yang kedua yaitu ada Terach 25, yaitu mesin terapi radiasi yang menyebabkan kematian pasien karena bak perangkat lunak. Nah, kedua contoh ini menunjukkan bahwa kesalahan kecil pada software bisa berdampak fatal kalau sistemnya bersifat safety critical. Nah, kalau di Indonesia, eh, contoh sistem seperti ini antara lain ada AT, ATCS atau Automatic Traffic Control System yang mengatur lalu lintas di kota besar. Nah, selanjutnya ada SIM online. Nah, ini sistem administrasi kepemilikan SIM di Indonesia serta eh, ah serta ada juga INA T- TWS, yaitu
sistem peringatan dini tsunami milik BMKG. Nah, sistem-sistem seperti ini sangat penting untuk keselamatan publik. Karena itu, desain dan pengujiannya harus benar-benar teliti agar tidak ada kesalahan yang berakibat fatal. Selanjutnya, eh, selanjutnya di sini ada quality standar ISO 9 9001 dan FEEA. Nah, di ISO 9001 adalah standar internasional untuk manajemen mutu. Nah, tujuannya adalah memastikan setiap proses dalam organisasi berjalan konsisten, terukur, dan terus mengalami peningkatan berkelanjutan. Dengan menerapkan ISO 9001, perusahaan bisa menjaga agar produk atau layanan mereka selalu berkualitas tinggi. Sedangkan eh, FLEA, nah singkatan dari Failure Mode and Effect Analysis, adalah metode menganalisis potensi resiko kegagalan dalam suatu sistem melalui FMEA. Nah, tim bisa mengidentifikasi bagian mana yang paling rentan gagal, memperkirakan dampaknya, dan menyiapkan tindakan pencegahan sebelum masalah terjadi. Kalau dilihat dari konteks lokalnya tersendiri, banyak banyak bank digital, kampus, dan instansi pemerintah yang sudah menerapkan FMEA dan ISO 9001. Dengan penerapan dua standar ini, organisasi bisa meningkatkan stabilitas sistem, mencegah kesalahan, dan menjaga keamanan data secara efektif. Nah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Sebelumnya di sini ada pertanyaan etika dan tanggung jawab profesional. Nah, di sini menurut George Reynolds, etika profesi IT dibangun atas tiga prinsip utama, yaitu ada do care atau kehati-hatian. Sebagai pengembang harus sebagai pengembang yang bekerja harus berhati-hati serta minimalkan resiko kesalahan. Lalu ada honestly, yaitu kejujuran. Pekerja wajib jujur dalam melaporkan kelemahan atas batas kemampuan sistem. Selanjutnya ada accountability atau akuntabilitas, yaitu siap bertanggung jawab atas hasil kerja, bukan hanya mencari keuntungan. Dalam konteks Indonesia, nilai ini sejalan dengan prinsip amanah dan profesionalisme. Amanah berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab, sedangkan profesionalisme berarti bekerja sesuai standar keilmuan dan moralitas yang tinggi. Nah, di sini ada contoh kasusnya, yaitu pada tahun 2018 terjadi kebocoran data 15 juta pengguna Tokopedia dan Bukalapak. Meski sebagian disebabkan oleh serangan cyber, namun penyelidikan menunjukkan bahwa sistem keamanan belum diperbarui selama beberapa bulan. Kasus ini menunjukkan pentingnya due care and accountability karena tanggung jawab menjaga data pengguna tetap berada di tangan pengembang dan pelayanan layanan. Nah, yang kedua ada mengapa etika itu diperlukan dalam pengembangan software.
Etika penting karena software kini menjadi fondasi kehidupan modern. Software digunakan untuk sistem perbankan seperti rumah sakit, transportasi, pendidikan, dan pemerintahan. Kesalahan kecil dalam software bisa menyebabkan kerugian besar, kehilangan data, bahkan nyawa. Di dalam buku, Reynolds menjelaskan bahwa banyak kegagalan software disebabkan karena kurangnya kemampuan teknis, melainkan karena kurangnya tanggung jawab dan moral profesional. Eh, Contoh yang ada di dunia yaitu kasus Boeing 737 MAX 2019 adalah contoh klasik. Software autopilot bernama MCAS mengalami kesalahan sensor. Ta- tapi perusahaan tetap meluncurkan pesawat karena tekanan jadwal dan biaya. Akibatnya dua pesawat jatuh dan menewaskan 346 orang. Ini menunjukkan bahwa etika profesi harus mengalahkan tekanan ekonomi. Pengembangan tidak boleh mengorbankan keselamatan manusia demi efisiensi atau keuntungan. Selanjutnya ada konteks Indonesia dalam etika dalam proyek pemerintah. Dalam konteks nasional, proyek teknologi informasi berskala besar sering menghadapi tantangan etika. Salah satu contoh paling terkenal adalah kasus sistem EKTP. Proyek ini bertujuan menciptakan database kependudukan nasional yang aman dan efisien. Namun dalam pelaksanaannya, sistem sempat crash dan kehilangan data transaksi, bahkan ditemukan penyimpangan anggaran dan kurangnya pengujian sistem. Nah, di sisi etika, kasus ini menunjukkan bahwa kelalaian profesional, negligence, karena sistem diluncurkan tanpa uji menyeluruh. Lalu kurangnya transparansi dan akuntabilitasi dari pihak pengembangan dan pelaksanaan proyek. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap layanan publik digital. Lalu kasus ini mengajarkan bahwa dalam setiap proyek IT, etika profesional dan tanggung jawab publik harus menjadi prioritas utama. Lalu ada perlindungan data dan UU PDP. Etika pengembangan software juga berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP tahun 2022. UU ini mewajibkan setiap instansi atau pengembangan untuk menjaga kerahasiaan data pengguna, tidak mengumpulkan dan membagikan data tanpa izin, dan melaporkan kebocoran data dengan transparan. Contoh kasusnya di tahun 2022 terjadi dugaan kebocoran data 1,3 miliar registrasi SIM card yang berisi NIK dan nomor telepon pengguna Indonesia. Ini berarti pengembangan atau penyedia sistem tidak menerapkan prinsip accountability dan due care. Dari sisi etika, menjaga data publik bukan sekadar kewajiban hukum, tapi tanggung jawab moral dan melindungi hak privasi masyarakat. Selanjutnya ada etika open source dan komunitas TI. Selain di lingkungan perusahaan, etika juga berlaku di dunia open source dan komunitas TI. Dalam pengembangan software terbuka, pengembangan harus menghormati lisensi, memberi kredit kepada kontributor lain, dan tidak menggunakan kode orang lain tanpa izin. Contohnya beberapa tahun lalu seorang pengembang menghapus paket open source kecil bernama LeafPad dari repositori NPM Node Package Manager. Akibatnya ribuan software di seluruh dunia rusak karena tergantung pada paket tersebut. Selanjutnya ada profesionalisme dan standar industri. Untuk menjaga kualitas dan etika kerja, pengembangan software perlu mengikuti standar industri internasional seperti CMMI, Capability Model, Integration, lalu ada ISO 9001 dan QA, Quality Assurance, lalu ada FMIA, Failure Mode and Effect Analysis. Contoh lokalnya, ada beberapa bank digital dan universitas di Indonesia sudah menerapkan pendekatan seperti FMIA
IA dan QA testing untuk memastikan stabilitas sistem e-banking dan e-learning dan keamanan data mahasiswa. Dengan cara ini mereka tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga menunjukkan komitmen etis untuk melindungi pengguna dan penjaga kualitas layanan publik. Oke, next slide-nya. Nah, di sini ada kesimpulan dan nanti ada diskusi. Sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan dari PPT yang sudah kami buat ini. Etika dalam pengembangan perangkat lunak menuntut setiap pengembang untuk tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada tanggung jawab moral, sosial, dan hukum terhadap pengguna dan masyarakat. Kualitas software yang baik harus sejalan dengan nilai etika dan profesionalisme karena kesalahan kecil dalam sistem dapat berdampak besar pada keamanan dan kepercayaan publik. Penerapan standar seperti CMMI, QA, ISO 9001, dan FMIA berperan penting dalam menjaga keandalan, keamanan, dan mutu sistem digital. Di Indonesia juga ada keberadaan UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. PDP menjadi prinsip data dan akuntabilitas. Dengan demikian, pengembang diharapkan mampu menciptakan perangkat lunak yang tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga menjunjung tinggi nilai etika dan tanggung jawab profesional. Nah, oke, next. Nah, di sini sebelumnya ada pertanyaan diskusi, ada 3 pertanyaan dan akan dijawab oleh teman-teman saya dan saya akan membacakan pertanyaannya. Nomor 1, tanggung jawab etis pengembangan saat software merugikan publik. Yang kedua ada mengapa dokumentasi QA, quality assurance termasuk kewajiban moral. Dan yang ketiga ada mengaruhi pengembangan software. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa tanggung jawab etis pengembangan saat software mereka menyebabkan kerugian publik. Nah, pengembangan memiliki tanggung jawab etis dan profesional untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang mereka buat tidak menimbulkan kerugian bagi pengguna atau masyarakat. Bila kerugian terjadi, pengembangan wajib yang pertama mengakui kesalahan dan bersikap transparan, bukan menutupi bug atau cacat sistem. Yang kedua, segera memperbaiki masalah melalui patch, update, atau perbaikan sistem untuk mencegah dampak lebih luas. Lalu ada bekerja sama dengan pihak yang berwenang dan pengguna dalam proses investigasi serta penyelesaian. Yang terakhir ada belajar dari kesalahan dan memperbaiki proses QA, dokumentasi, serta pengujian di masa depan. Dalam konteks etika profesional, hal ini termasuk prinsip due care, kehati-hatian, dan accountability, tanggung jawab. Di Indonesia, tanggung jawab ini juga diatur melalui UU ITE pasal 30 sampai 33, larangan akses ilegal dan gangguan sistem. Lalu ada UU PDP pasal 3949, pengendalian data wajib melindungi dan memperbaiki bila data pribadi bocor. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nomor 2 yang akan dijawab oleh teman saya. Selanjutnya, selanjutnya yaitu di pertanyaan kedua ada mengapa dokumentasi KIA adalah kewajiban moral. Nah, dokumentasi QA bukan sekedar prosedur teknis, tetapi juga bukti tanggung jawab moral, pengembangan kualitas dan keamanan software. Nah, alasannya eh, ada transportasi dan akuntabilitas dokumentasi memastikan setiap tahap pengujian dan perbaikan dapat ditelusuri bila terjadi masalah. Nah, alasan selanjutnya yaitu keamanan publik. Nah, sistem yang digunakan masyarakat, misalnya seperti e-government, perbankan, kesehatan, atau melalui pengujian yang terdokumentasi agar tidak beresiko.
Nah, alasan selanjutnya ada pembelajaran dan perbaikan. Nah, dokumentasi membantu tim lain memahami kesalahan dan mencegah pengulangan bug di masa depan. Alasan lainnya juga yaitu etika profesional. Nah, sesuai prinsip ISO 9001 dan CMMI, setiap langkah QA wajib ditulis, disetujui, dan diaudit. Ini menunjukkan kejujuran dan integritas kerja. Nah, dalam konteks Indonesia, dalam proyek pemerintah, dokumentasi QA menjadi syarat audit dan sertifikasi, misalnya pada proyek BSSN, Kominfo, dan Telkom Sigma yang menerapkan ISO atau IEC 27001 untuk keamanan informasi. Nah, selanjutnya di pertanyaan ketiga akan dijawab oleh teman saya. Baik, di sini yaitu pertanyaan ketiga itu bagaimana UU PDP mempengaruhi pengembangan software. Nah, jadi di mana pada UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau PDP, dia membawa perubahan besar pada cara pengembangan software di Indonesia, khususnya yang mengelola data pengguna. Nah, jadi di sini itu ada perubahan utamanya. Perubahan utamanya yang pertama itu ada desain berbasis privasi, yang dimana sejak tahap awal pengembangan sistem itu harus dibuat dengan fitur keamanan data atau enkripsi, kontrol akses, dan hak pengguna atas datanya. Lalu, yang kedua itu perubahan yang kedua itu ada kewajiban audit dan persetujuan, yang dimana itu pengembangan ini wajib memiliki dasar hukum dan izin pengguna sebelum memproses data pribadinya. Nah, terus yang perubahan ketiga itu ada tanggung jawab hukum, yang dimana itu adalah pengendali data atau developer atau pemilik aplikasi itu dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Jadi jika data bocor akibatnya itu adalah kelalaian. Nah, terus yang perubahan keempat itu ada global. Jadi perubahan kini mulai mengadopsi ISO 27701 yang dimana private private information manage yang dimana jadi prinsip data mini minimization itu untuk memastikan kepatuhan UU PDP-nya. Mungkin sekian untuk soal nomor 3. Baik, di sini kita sudah menjawab tentang mengenai sesi diskusi dan presentasi sudah kami jelaskan semuanya. Mungkin cukup presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau salah kata dalam kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.